Halo pemirsa Indo Channel, jumpa lagi dalam acara NUC News, program yang akan menyajikan berita terkini dan informasi yang menarik untuk diulas bersama saya, Firdian. Baik pemirsa, utusan khusus Amerika Serikat untuk memajukan kelompok LGBTQI+, yang rencananya akan datang ke Indonesia pada tanggal 7 Desember hingga 9 Desember 2022 positif dibatalkan. Terkonfirmasi setelah berdiskusi dengan pemerintah Indonesia, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta mengumumkan pembatalan kunjungan kerja Jessica Stern ke Jakarta yang diutus langsung oleh pemerintah Amerika Serikat. Stern yang tadinya akan bertemu dengan pejabat pemerintah dan perwakilan dari aktivis HAM untuk membahas hak asasi, termasuk hak asasi LGBTQI+, terpaksa dibatalkan. Hal ini karena adanya diferensiasi budaya. Kedatangannya ke Indonesia merupakan rangkaian kunjungan kerja ke beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Vietnam, Filipina, dan di Indonesia. Rencana datangnya utusan Amerika Serikat ini mendapat reaksi publik, termasuk para tokoh-tokoh ulama yang menyatakan menolak dengan tegas kehadiran dari utusan tersebut. Pemerintah harus mempertimbangkan dengan mendasarkan pada nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama di Indonesia. Apalagi tidak ada agama di Indonesia yang mengakui dan membenarkan perilaku LGBTQI+. Hal ini yang sebagaimana disampaikan oleh Gus Miftah dalam orasi kebangsaannya, bahwa beliau dapat menerima perbedaan, namun tidak menerima penyimpangan termasuk LGBTQI+. Dan upaya-upaya kampanye LGBTQI+, harus wajib dilawan. Jadi, saya bisa menerima perbedaan, tapi saya nggak bisa menerima penyimpangan. Saya bisa menerima perbedaan agama, saya bisa menerima perbedaan madhab, saya bisa menerima perbedaan ormas, umpamanya NU Muhammadiyah, saya bisa menerima perbedaan pilihan presiden. Tapi saya tidak akan pernah mentoleransi perbedaan penyimpangan. Karena bagi saya apa? LGBT itu penyimpangan dan saya wajib menolak. Apalagi kalau ada upaya-upaya mengkampanyekan LGBT. Wajib kita lawan. Kenapa? Istrinya Nabi Lot itu dihukum oleh Allah bukan sebagai pelaku LGBT, tetapi sebagai orang yang mendukung perilaku LGBT. Maka kata Nabi apa? La'anallah, 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 kata Nabi sampai 3 kali. Allah melaknat orang-orang yang melakukan perilaku umatnya Nabi Lot termasuk yang mendukungnya. Jadi kalau masalah kayak gitu Pak, itu bukan masalah toleransi apa tidak, ini sikap kita berani apa tidak. Maka saya bilang Allah menciptakan manusia Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adin. Bukan jelas. Al-Hujurat ayat 13. Tujuannya apa? Arum 21. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan jelas, kamu bukan manusia. Maka santai aja yang jomblo. Sejomblo-jomblonya kalian segera berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman ya. Selain itu, perilaku kaum LGBTQI+ juga dinilai sangat berbahaya karena anti manusia dan kemanusiaan. Bila praktik tersebut dibiarkan, maka dapat membuat umat manusia punah karena ketiadaan keturunan. Ya pemirsa, saya Firdian pamit undur diri. Terus saksikan berita-berita terkini hanya di NUC News. Sampai jumpa.